Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Selamat tahun baru 2026 buat kalian semua, dulur-dulurku tercinta. Semoga di tahun ini yang kalian inginkan bisa tercapai, lur. Dan yang sedang ada masalah semoga cepat beres juga ya. Yang hobi judul dan pinjol, udah terusin aja lah, monggo. Gak ketolong soalnya, lur. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Air susu dibalas dengan kopi hitam. Jadi kopi susu deh. Untuk menyambut awal tahun, film ini akan membangkitkan motivasi kalian, lur. Dan Om Will Smith sampai menang Oscar, yaitu King Richard tahun 2021, mengisahkan tentang Richard Williams yang sangat terobsesi melatih kedua putrinya. Siapa lagi kalau bukan Venus dan Serena, yang sekarang telah menjadi legenda di olahraga tenis. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan spesial tahun baru dari dulurku Razurea. Cak, kalau tahun baruan petasan diganti pakai flare gun, yang turun airdrop atau dana 1M yang dikorupsi, Cak? Masa korupsi dana bantuan 1M-an sih, lur? Nggak mungkin ada manusia tega seperti itu. Ada ya? Monggo sketsaken. Thank you. Berlatar di awal 1990-an, Richard Williams adalah seorang satpam sekaligus ayah dari 5 anak yang tinggal di kota Compton, negara bagian California, Amerika. Dia menikahi perawat janda bernama Brandy yang sudah memiliki 3 anak, yaitu Tunde, Isha, juga Lindrea. Dan dari pernikahan mereka berdua, Richard dan Brandy memiliki 2 anak lagi, yaitu Venus dan Serena. Uniknya, Richard memiliki rencana yang sangat amat detail untuk Venus dan Serena yang dia tulis dalam 78 halaman agar mereka bisa menjadi petenis profesional yang sukses. Awalnya ide Richard muncul setelah menonton pertandingan tenis di tahun 1977 di mana seorang atlet tenis bernama Virginia Ruzici dapat menghasilkan $40.000 selama 4 hari saja atau setara dengan 16 juta rupiah di tahun tersebut, lur. Sedangkan Richard hanya mendapat gaji $52.000 per tahun. Maka dari itu Richard sangat terobsesi untuk melatih kedua anaknya demi membebaskan keluarganya dari kehidupan di Compton yang cukup berbahaya, lur, karena banyak remaja terlibat kriminalitas dan sering terjadi perang antar geng, apalagi semua anaknya cewek, ya kan? Namun tujuan utama Richard untuk membebaskan anak-anaknya dari jeratan kemiskinan agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Dan inilah Raja Richard. Louisiana, Cedar Grove is not a game people's played. And I seen him get his girl $40,000 for prodigy to pro. Each plan for their whole career. Time for us to come see you, help turn them into champions. Sayangnya usaha Richard dalam mencari pelatih belum membuahkan hasil karena dia tidak sanggup membayar dan hanya berjanji bahwa nanti anaknya pasti akan sukses yang tentu membawa keuntungan untuk si pelatih. Ya logika aja, lur, pasti sangat sulit mencari pelatih profesional yang mau melatih secara gratis, ya kan? Apalagi ke seorang anak yang belum pernah memenangkan turnamen apapun. Bahkan Venus dan Serena juga belum sekalipun mengikuti kompetisi tenis meski sejak kecil mereka berdua sudah dilatih sendiri oleh Richard. Di lain sisi, Richard dan keluarganya adalah orang kulit hitam yang di tahun 90-an masih sering mengalami diskriminasi. Sedangkan tenis dikenal sebagai olahraga sultan bagi orang kulit putih. Meski kesannya Richard adalah ortu yang sangat terobsesi atas kesuksesan anaknya, namun Richard fokus ke pengembangan diri anak-anaknya menurut kemampuan dan minat masing-masing sesuai umur mereka saat masih anak-anak, tanpa memaksa untuk menjadi yang terbaik. Karena Tunde, Isha, dan Lindrea tidak dituntut bermain tenis sebab mereka ingin fokus belajar. Sementara itu ada aja tetangga yang rese, yaitu emak-emak seberang rumah mereka, sebut saja Tukiem, yang menuduh Richard terlalu memaksa anak-anaknya berlatih dan belajar hingga mereka kehilangan waktu untuk bermain. Father to stop working you so hard. I seen y'all practicing in the rain. To stay off these streets, the champion raising business. Lindsay, dang, you're a nerd. Why are you doing weird kind of You need to be worrying about it. You understand that? stuff? Down there, tickle you.
Very good. Get to it. Meski bukan pemain tenis profesional, Richard mengajarkan teknik yang berbeda dari standar pemain tenis, yaitu menggunakan teknik stance terbuka atau posisi badan menghadap ke arah net dengan dua kaki terbuka, lur. Richard yakin teknik itu dapat menghasilkan tenaga serta kecepatan yang jauh lebih maksimal jika dibandingkan dengan stance tertutup, yaitu badan dan kedua kaki menghadap ke samping. Richard dan anak-anaknya terbiasa berlatih di lapangan tenis komplek, namun sering ada geng remaja jamet SDM rendah yang suka menggoda Tunde. Jelas sebagai ayah, Richard pun membela putrinya, namun si pentolan geng langsung menghajar Richard. Trying to talk to you, that's all. Tunde, just go ahead to the bus. Oh, Tunde! Homie still right here. Leave alone. Talk to whoever I want. Oh, damn, come on, Rock. So good, man. Respect for Richie Williams, but they gonna respect y'all. Melihat kondisi Richard yang kerja malam sebagai satpam, melatih anak-anaknya di siang ataupun sore, belum lagi geng-geng remaja yang selalu cari masalah, Brandy pun meminta Richard agar secepatnya mendapatkan pelatih yang sesuai untuk Venus dan Serena. Di sela-sela kerjanya, Richard terus mencari info di majalah-majalah olahraga tentang pelatih tenis yang mungkin bisa dia lobi untuk melatih anaknya. Namun sayang, Richard masih belum mendapat titik terang, lur. Lalu ketika sedang makan malam di Resto Sabana bersama keluarganya, karena merasa mumet, Richard pun pergi cari angin ke lapangan tenis. Tapi brengkesnya anak-anak geng sebelumnya datang, dan karena si pentolan mengatakan ingin memperkaos Tunde, Richard yang emosi pun menghajarnya dengan raket, dan teman-temannya langsung mengeroyok Richard sampai terkapar. Namun ketika Richard sudah tersadar, dia pun langsung memburu geng tersebut dan berniat untuk menembak mereka. Tapi yang terjadi, nobody give a damn about you, home. ya, geng lain menembak si pentolan karena ada perselisihan, dan Richard pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, demi mendapatkan pelatih bagi kedua putrinya, Richard pun mengajak Venus dan Serena menemui salah satu pelatih tenis terkemuka bernama Paul Cohen yang sedang melatih dua atlet ternama. Sebelumnya Richard sudah menelpon Paul, namun seperti yang sebelum-sebelumnya, Paul sama sekali tidak tertarik, lur. Namun kali ini Richard sedikit memaksa Paul agar mau mengetes kedua anaknya untuk melihat skill tenis mereka, yang untungnya Paul pun mau. Lalu yang terjadi, All right, Serena, why don't you forehand Venus back some down the line, all right? It's gonna steal your stuff. All right, great job, girl. Get it. You have shown that magic. I want to win the whole tennis many times. Like other people who want to play like me. We got a coach. Paul sangat terkesan dengan kemampuan mereka dan alhamdulillahnya mau melatih secara gratis. Namun Paul hanya ingin menangani satu anak, yaitu Venus, lur. Dengan berat hati Richard dan Brandy harus mengatakan yang sebenarnya ke Serena. Tapi bukan berarti mimpi Serena akan berhenti, karena selanjutnya Serena akan dilatih oleh ibunya Brandy yang juga cukup jago main tenis dan sangat tegas, lur. Sementara itu Richard akan merekam latihan Venus yang diberikan oleh Paul agar bisa dipelajari oleh Serena di rumah. We got work to do. Yeah, right now. There's no poop butts. Side, 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 side. 25, oh, halfway there, come on. Down. Keep it up. Back to the middle. Stay low. Stay. Yes. The pronation gets you right there. Middle with a stance all closed up. Not hit, open stance. Di depan pelatih profesional seperti Paul, Richard masih tetap pada pendiriannya, yaitu menyuruh Venus menggunakan stance terbuka yang menurutnya jauh lebih efektif, bahkan sempat berdebat dengan Paul. Lalu setelah latihan selesai, Paul menunjukkan pertandingan seorang petenis muda bernama Jennifer Capriati yang memenangkan kompetisi junior di bawah umur 18 tahun. Padahal usia Jennifer saat itu masih 12 tahun, lur. Pelatih Jennifer yaitu Rick Maci terus menggembleng Jennifer yang akhirnya berhasil debut ke kompetisi tingkat profesional di usia 13 tahun. Paul pun mengatakan jika Venus harus mengikuti kompetisi junior untuk membiasakan dirinya menghadapi persaingan, dan jika beruntung Venus juga bisa mendapatkan sponsor. Seperti Jennifer yang berhasil menandatangani kontrak sebesar $2 juta dengan Diadora sebelum
sebelum dia masuk ke ranah profesional. Mendengar itu, Richard pun tertarik dengan rencana Paul dan langsung memasukkan Venus ke kompetisi junior tingkat kabupaten terlebih dahulu. See your name and they draw. Okay, Daddy. Out there you have fun. She knows who she is. Yeah. She'll be fine. Thank you. Kemenangan demi kemenangan berhasil didapatkan Venus dengan mudah. Bahkan di umurnya yang masih 12 tahun, Venus bisa mengalahkan musuhnya yang sudah 18 tahun lur. Saking senangnya Venus dan saudara-saudaranya terus membahas kemenangan itu sambil sedikit meledek lawannya tadi. Richard pun menyuruh anak-anaknya berhenti menyinggung-nyinggung musuh karena Richard ingin mereka tetap bersikap rendah hati, jangan merasa sombong, jangan merasa puas, apalagi sampai terlalu bangga dengan prestasi mereka saat ini. Richard sempat ingin menghukum anak-anaknya dengan meninggalkan mereka di Alfamidi agar pulang jalan kaki ke rumah. Tapi Richard berdebat dengan Brandy yang sangat tidak setuju anak-anaknya dihukum seperti itu, dan akhirnya mereka pun tetap ikut pulang naik mobil. And stop all that bragging. They're not bragging. They bragging. You can't leave them back down the streets like that. You can't do that. Daddy, where were you going? Your mother, she made me come back. Now we gonna go out here and we gonna play these. We gonna stay humble. Setelah mendapatkan banyak kemenangan, geng remaja komplek juga ikut bangga dan mendukung penuh keluarga Richard. Ketika libur kerja, Richard juga terus melatih Venus dan Serena bahkan di tengah hujan sekalipun. Namun sesampainya di rumah mereka pun terkejut karena ada polisi dan petugas perlindungan anak yang datang atas laporan dari tetangga. Siapa lagi kalau bukan Tukiem ya kan lur? Richard dituduh terlalu keras mendidik anak-anaknya sampai menyiksa Serena dan Venus latihan di tengah hujan. Jelas Richard merasa geram dan memberi ultimatum jika dia mendidik anak-anaknya dengan disiplin agar menjadi wanita-wanita sukses di masa depan serta menjauhkan mereka dari pergaulan sekitar yang bisa merusak. Lagi pula semua anak-anak Richard santai-santai aja, senang-senang aja karena memang sudah terbiasa disiplin sejak kecil dan juga disesuaikan dengan minat masing-masing. Mendengar Richard yang begitu emosional dan benar-benar tulus mendidik anak-anaknya, polisi dan petugas itu pun akhirnya pergi. Setelah itu Brandy langsung menemui Tukiem dan mengatakan agar jangan ikut campur lagi dengan urusan keluarganya. Tetangga kacurt kayak gini enaknya diapain ya lur ya? Dikirimin tumpeng granat mantep kayaknya ini. That there was trouble in the house, being rough with the girls, and they needed to look. We got future doctors in this house. Tundi's first in her class. Lynn and Isha are too. And them parents at Gym Tennis, man, that's who need to be getting arrested. Don't make me come back over here again. Melihat kakaknya yang terus memenangkan kejuaraan, diam-diam Serena juga ikut mendaftarkan diri di turnamen berikutnya. Kerennya Serena berhasil memenangkan perak, sedangkan Venus mendapatkan emas lur. Saking seringnya menang mereka berdua sampai masuk koran dan digadang-gadang menjadi pemain tenis remaja terbaik untuk umur 12 tahunan di negara bagian California. At a time when tennis would be servicing every week and Venus would Pretty incredible. Former First Lady of the United States. Beberapa hari kemudian Richard didatangi seorang sultan dan mantan pelatih tenis dari Jennifer Capriati. Mereka mengaku terpukau dengan Richard yang berhasil melatih anak-anaknya dari kecil untuk menjadi petenis profesional. Mereka sangat berminat untuk mensponsori Venus dan Serena, mulai dari sepatu, raket, pelatih, sampai membiayai mereka ikut turnamen sana-sini. Akan tetapi Richard menolak karena dari gestur dan cara bicaranya, mereka seolah-olah merendahkan orang kulit hitam yang miskin. Richard yakin pasti ada udang di balik bakwan, dan Richard juga tidak mau putrinya diperas demi keuntungan sponsor. Sungguh langkah yang sangat berani dan tegas. Padahal jika Richard menerima tawaran itu, kedua putrinya bisa mendapat ratusan ribu dolar dalam setahun lur. Namun Richard masih mengedepankan tumbuh kembang anaknya yang bagaimanapun baru menginjak masa remaja. Well, of course, what you mean. All white sport. That's why we pick tennis. And we'll help you carry that bird. Let us take it from here.
What Venus needs now is more court time. Grand a year, easy. Never take anything. Everything in this place got hooks in it. Dari sana Richard langsung membawa anak-anaknya pulang dan Paul pun bertanya kenapa Richard menolak tawaran tadi. Richard menjelaskan jika dia akan menghentikan karir tenis anak-anaknya dalam kompetisi junior karena jika naik ke tingkat yang lebih tinggi, mereka harus mendapatkan sponsor yang notabene hanya akan memeras tenaga Serena dan Venus. Menurut Richard, di umur mereka yang masih remaja, kedua putrinya harus menghabiskan waktu seperti anak-anak seumurannya tanpa dipaksa menjalani karir profesional yang penuh dengan tekanan. Meski begitu, Paul terus mengingatkan Richard untuk masuk ke tingkat profesional karena seorang pemain harus mencari nama lewat kompetisi junior hingga mendapat sponsor. Paul yakin karir kedua anak itu pasti akan mudah melejit karena Venus saja sudah memiliki kemenangan sebanyak 63 kali tanpa satupun kekalahan, lur. Akan tetapi keputusan Richard sudah bulat untuk menghentikan karir kedua anaknya di tingkat junior sampai mereka cukup siap dalam kekuatan dan juga mental untuk masuk ke ranah profesional. Bahkan Richard juga memutuskan agar Venus tidak berlatih lagi dengan Paul karena Richard tidak ingin Venus dan Serena sampai dijual tanda kutip ke sponsor yang akan merenggut masa remaja mereka. Namun Richard sangat berterima kasih dengan semua latihan yang telah diberikan Paul dan Paul juga menghargai keputusan Richard. They will play matches, and right now they need to do what they do. You are the most stubborn Appreciate everything you've done, Paul. Every American player who's seen got good Agassi, Pete, and I think you're a pretty good coach. All right. We appreciate everything you've done, Paul. Part of our relationship. shit Wimbledon, kid. Selanjutnya Richard meminta bantuan Rick Maci yang juga merupakan pelatih Jennifer Capriati untuk melatih kedua putrinya di akademinya yang sangat besar di negara bagian Florida. Setelah membaca berita tentang Venus dan Serena, Rick pun mau datang ke rumah mereka dan mengetes bagaimana kedua anak itu bermain di lapangan komplek. Ya, begitu melihat skill mereka tanpa pikir panjang, Rick langsung merekrut Venus dan Serena sebagai murid. Bahkan dia berani menyiapkan berbagai kebutuhan, lur, seperti tempat tinggal, makanan, biaya pendidikan, umroh gratis, hingga ongkos jalan-jalan kalau mau healing. Rick tidak memungut biaya apapun, namun dia hanya akan mengambil 15% dari pendapatan Venus dan Serena di masa depan. Richard pun menerima kesepakatan dari Rick karena perjanjiannya jauh lebih baik daripada Sultan sebelumnya yang hanya ingin memeras, dan Rick juga sangat tulus. Akan tetapi Richard memiliki persyaratan, yaitu mereka sekeluarga juga harus ikut ke Florida dan Richard ingin bekerja sebagai stafnya Rick. Selain itu Richard minta dibiayai sekolah untuk dua anaknya yang lain, yaitu Isha dan Lindrea, sedangkan Tunde tetap tinggal di California karena dia mendapatkan predikat murid terbaik di sekolahnya. Untungnya Rick tidak ambil pusing dan langsung menyepakati persyaratan dari Richard. Hey, I love what you're doing. Excellent job. Construction, housing, vacation, you don't pay for it on the road. But You know, you take these girls, the whole family. when I come to Florida, let's go to Florida. Macy, here we come. Crazy, there we go. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, mereka semua akhirnya tiba di akademinya Rick Maci, dan Rick pun langsung mengajak mereka berkeliling. Lalu Venus dan Serena juga ikut bermain dengan Jennifer yang kebetulan sedang berlatih. Namun Rick sangat terkejut ketika Richard mengatakan dia tidak ingin anak-anaknya ikut turnamen junior karena mereka akan langsung ke profesional jika dirasa sudah mampu. Richard juga menjelaskan alasannya yang ingin anak-anaknya tetap menikmati masa remaja, juga fokus menimba ilmu di sekolah umum terlebih dahulu. Rick pun mau mengerti karena dia paham jika Venus dan Serena memiliki bakat tenis sangat luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. That's Jennifer Capriati. Hey. This is really special. We're not playing no more juniors. They matches again when they turn pro. This is great, Rick. Oh, and I need them hitting things. That's the most You might have mentioned this in comp. you ever made in your life. Hey, look at that.
3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, nama Richard dan kedua anaknya jadi perbincangan karena setelah mendapat kemenangan 63 kali tanpa kalah, Richard malah tidak mengikutkan Venus ke kompetisi apapun. Media pun tertarik untuk mewawancarai mereka, namun keputusan Richard membuat Venus galau, bahkan sampai membenci ayahnya sendiri karena Venus merasa tertinggal dengan teman-teman seakademinya. Rick juga mulai geram dengan Richard yang terus menolak anaknya ikut turnamen. Bahkan Richard juga sering mengajak kedua putrinya ikut kegiatan lain sampai bolos latihan lur, seperti main ke Dufan cabang Florida, les musik, ibadah ke gereja, dan mengerjakan PR sekolah. Richard menjelaskan bahwa Venus dan Serena wajib dapat nilai A di sekolah jika ingin tetap bermain tenis. Dan Richard juga sudah melihat berita tentang Jennifer Capriati yang di umurnya ke-18 tahun merasa depresi karena tekanan hidupnya sebagai atlet, sampai-sampai dia melakukan pencurian hingga ditangkap atas kepemilikan narkoboy lur. Jelas Richard semakin yakin keputusannya sudah benar, namun dia bertengkar hebat dengan istrinya Brandy yang mengingatkan Richard agar membiarkan Venus memutuskan bagaimana masa depannya. Karena sebagai orang tua, Richard dan Brandy sudah sangat cukup membangun pondasi mental yang kuat untuk putrinya. Brandy juga mengatakan jika Richard terus melarang Venus masuk ke profesional, maka bisa-bisa Venus semakin membencinya dan mengabaikan Richard. Like he did Capriati. I'm sorry, like I did. You was her coach, right? I'm getting pretty tired. Thing you did, you pulled him out of juniors. Now look, you want to jerk my chain, go on and do it to those girls. Go fix this. Stay right here until the job. You think I'm staying here because of you? And whether you want to see it or not, you gotta let her decide. Malam harinya ketika sedang melatih Venus, Richard akhirnya jujur bahwa dia melarang Venus masuk pro karena sebagai ayah yang bertanggung jawab, Richard hanya ingin melindungi putrinya. Ternyata dulu Richard memiliki masa kecil yang sangat keras dan sering dikeroyok oleh orang-orang kulit putih yang mirisnya ayah Richard kabur dan tidak menolong dirinya. Richard pun mengingatkan Venus jika dia melangkah ke tingkat profesional, maka Venus akan memikul harapan anak-anak perempuan kulit hitam sedunia lur, karena saat itu mereka masih menghadapi diskriminasi, apalagi olahraga tenis hanya sering dimainkan oleh orang-orang kulit putih. Dengan yakinnya Venus pun mengatakan jika dia akan membuktikan ke semua orang untuk menghadapi segala tantangan hingga menjadi pemain tenis nomor 1 di dunia. Pada akhirnya Venus pun diperbolehkan ayahnya untuk lanjut ke jenjang profesional. So you want to play? You won't let me? Think I'm not ready? Stomping on me and B took off running. No man beating on me. You gonna be representing on earth. Go through that gate. I'm not gonna let you down. How could you, Julia? And show all of those people handle what's coming. Di usianya yang ke-14 pada tahun 1994, Venus mengikuti turnamen tingkat profesional pertamanya, yaitu turnamen Classic Bank of the West yang diadakan di kota Oakland, California, dengan hadiah sebesar $400.000. Juara dunia nomor 1 di masa itu juga mengikutinya, yang telah memenangkan Grand Slam sebanyak 3 kali, yaitu Arantxa Sanchez Vicario, dan dia berusia 24 tahun. Kerennya, di malam sebelum pertandingan dimulai, Venus yang namanya sudah cukup terkenal saking seringnya diinterview, mendapat tawaran sponsor dari Nike sebesar $3 juta. Akan tetapi Richard, Brandy, bahkan Venus sendiri tidak ingin menerimanya karena pihak Nike belum melihat bagaimana Venus bertanding. Yang mana maksudnya lur, Venus ingin membuktikan dirinya terlebih dahulu sebelum menandatangani tawaran tersebut. I'd like to take her off the table, right? That is Signature shoe. yeah, maybe you just Deal is for tonight. I just want to show them what I can do. I understand it's a good offer. Venus Williams, do you care who you play? No, Daddy. Di pertandingan pertamanya, seperti biasa seluruh anggota keluarga Venus ikut nonton, termasuk Tunde yang jauh-jauh dari Compton ke Oakland. Venus yang masih berumur 14 tahun harus melawan Shawn Stafford yang berusia 25 tahun dan sudah 6 tahun
mengikuti turnamen profesional. Perbedaan umur serta pengalaman kompetisi jelas beda jauh, dan di awal-awal Shaun unggul dengan skor 4-0 karena Venus juga sering blunder mengenai net saat servis. Akan tetapi Venus pun menenangkan dirinya. Perlahan-lahan dia mulai membalap skor karena sudah menemukan tempo permainan hingga dia memenangkan pertandingan pertamanya di tingkat profesional. Bahkan Nike sampai menaikkan tawaran mereka hingga $4 juta, lur. Wow. Love 15. Love 40. Game Stafford. Stafford leads 4 games to let it go now. Love 15. Let it go, V. On your nerves? He's upping you off $4 million. We did it, Richard. Richard masih belum mau menerima tawaran Nike dan ingin menunggu sampai Venus memenangkan pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Arantxa, si juara dunia. Rick mengingatkan Venus tidak mungkin bisa menang, tapi Richard percaya putrinya pasti bisa mengalahkan Arantxa. Setelah itu Richard menemui Serena yang terdiam memandangi lapangan, dan Richard pun mengatakan jika Venus akan menjadi nomor 1 di dunia, namun Serena akan menjadi yang terbaik sepanjang masa, lur. Karena rencana Richard adalah Venus memang maju duluan sebagai pemenang, tapi Richard sudah memprediksi bahwa Serena dapat mempelajari apa yang kurang dari kakaknya dan dapat menjadi petenis yang sangat-sangat luar biasa. Of all time. You know how I know? Because I planned for it. And all this is exciting, but it's a little hard for you too, huh? Hard time in Venus is shit tough. I knew you was a fighter. Di pertandingan melawan Arantxa, Brandy menambahkan manik-manik pada rambut Venus sesuai tradisi nenek moyang mereka yang berasal dari Afrika, demi menunjukkan rasa bangga Venus terhadap kulit hitam. Selain itu, suara manik-manik yang beradu tiap Venus bergerak juga akan mengintimidasi musuh, lur. Dan akhirnya pertandingan antara Venus dan Arantxa pun dimulai. To the 14-year-old Venus Williams. Williams leads. See that flames come off that ball. All that hard work right there. Venus berhasil memenangkan babak pertama, dan di babak kedua saat Venus memimpin skor 3-1, pertandingan dipending sejenak karena Arantxa izin ke toilet. Namun Arantxa lama banget di toilet, lur, dan Rick pun tahu jika Arantxa ingin berbuat licik, yaitu mengacaukan konsentrasi Venus di saat ritme permainan sudah berada di pihaknya. For your information, peraturan tenis saat itu juga masih belum terlalu ketat, jadi bisa izin-izin kayak gini, lur. Setelah 10 menitan, Arantxa pun balik ke lapangan dan pertandingan dilanjutkan. Namun konsentrasi Venus sudah goyang. Perlahan-lahan Arantxa pun terus menyalip skor, dan sayangnya Venus pun akhirnya kalah. 9 minutes. They don't have a rule. It's a dirty old trick. Game for Coria. Game second set. Get out there. She did great. Setelah itu Richard dan Brandy menemui Venus di ruang ganti untuk membesarkan hatinya dengan mengatakan jika Venus sudah begitu hebat karena bisa bertahan selama itu melawan juara dunia seperti Arantxa, dan Richard juga sangat bangga dengan Venus. Sementara itu di luar stadion sudah banyak bocil-bocil yang ngefans dengan Venus dan Serena menunggu mereka. Lalu Rick memberitahu jika brand-brand ternama selain Nike juga ikut mengejar Venus seperti Puma, Fila, sampai Reebok. Pada akhirnya kedisiplinan dan ketangguhan yang selama ini diajarkan oleh Richard dan Brandy benar-benar membuahkan hasil, lur. Toe to toe for 2 hours in the whole world. I have never in my whole life. I'm proud of you. Did it, B?
Puma, Fila, Reebok, they all want to meet first. Kira-kira 9 bulan kemudian, di usianya yang ke-15 tahun, Venus menandatangani kontrak dengan Reebok senilai $12 juta dan 2 tahun kemudian Serena juga mengikuti turnamen. Sebagai pelatih dan ayah, Richard terus mengedepankan hubungan keluarga yang hangat serta pendidikan sekolah. Luar biasanya, hampir seluruh rencana yang ditulis oleh Richard telah menjadi kenyataan, lur. Dan di tahun film ini rilis, pada umurnya yang ke-41 tahun, Venus Williams telah berhasil memenangkan Wimbledon sebanyak 5 kali dan menjadi wanita keturunan Afrika Amerika pertama yang berhasil mendapat peringkat nomor 1 dunia. Selain itu, lur, sesuai prediksi dari Richard, pada usianya yang ke-40, Serena berhasil menjuarai Grand Slam sebanyak 23 kali dan dianggap sebagai pemain olahraga terhebat sepanjang masa. This black coffee, that's why I live good to be out on my family. Future plan before. Sometimes I feel like it was just destiny. I'm working for all our lives, and don't be afraid. Buyar, selamat tahun baru sekali lagi, lur. Dan semoga film ini bisa memotivasi kalian. Tapi ingat, motivasinya harus benar-benar kuat, lur. Mimpi yang kalian inginkan harus terukur, gimana langkah-langkah besar dan di breakdown ke langkah-langkah kecilnya setiap hari. Dan jangan sampai kehilangan ambisi agar impian kalian bisa tercapai. Nah ini tapi diantara kalian pasti ada yang jangankan sebulan, 2 hari juga udah hilang itu motivasinya. Ujung-ujungnya apa? Rebahan lagi, dan scrolling berjam-jam lagi, mimpi lagi. Masa depan ada di tangan kalian sendiri, lur. Dan itulah yang harus selalu kalian ingat. Assalamualaikum.